Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Berjumpa lagi bersama saya pada video kegiatan belajar mengajar yang kedua. Apa kabar anak-anakku semua? Semangat terus ya. Meskipun belajar di rumah sampai menunggu pengumuman pemerintah memperbolehkan kembali kita untuk belajar di sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran PPKN masih bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada subbab yang kedua, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita langsung saja kepada materi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPU PKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Dalam perkembangannya, panitia ini membentuk panitia 9 yang bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Anak-anakku, panitia 9 itu memiliki 9 orang anggota, yaitu yang pertama adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, yang keempat A.A. Maramis, yang kelima Mr. Ahmad Subarjo. 5 orang ini mewakili golongan kebangsaan. Kemudian yang keenam ada Kiai Haji Wahid Hasim. Yang ketujuh ada Kiai Kahar Mujakir. 8 ada Haji Agus Salim. Dan yang ke-9 adalah R. Abi Kusno Cokro Sujoso. Jadi yang ke-6 sampai dengan yang ke-9 itu mewakili dari golongan Islam. Kita lanjutkan anak-anakku, rumusan dasar negara atau Piagam Jakarta hasil kerja panitia 9 berupa mukadimah yang dinamakan Piagam Jakarta. Kemudian dibawa ke sidang kedua BPU PKI pada tanggal 14 Juli 1945. Mukadimah tersebut disepakati oleh BPU PKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara, yaitu yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pembentukan BPU PKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia didirikan oleh Jepang setelah BPU PKI melaksanakan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dan pada tanggal 8 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat sebagai ketua dan wakil ketua. Anggota PPKI seluruhnya berjumlah 27 orang dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan menyatakan kemerdekaan tanpa tergantung pada Jepang. Dan seperti yang diketahui Soekarno, ditampingi Muhammad Hatta memproklamasikan Indonesia ke seluruh penjuru dunia.
Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian rumusan dasar negara dalam membentuk Undang-Undang Dasar 1945, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini, yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sekianlah anak-anakku sekalian, pembahasan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada buku mata pelajaran PPKN Bab 1 dengan pokok bahasan penetapan Pancasila sebagai dasar negara sudah selesai Ibu sampaikan. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.